Bab 1061. Tatapan Su Yunxing dipenuhi dengan kejutan. Kekuatannya awalnya seimbang dengan He Dajiang, peluang kemenangan sekitar 50-50. Karena Aoqian mengalahkan He Dajiang, dia secara alami bisa mengalahkan Su Yunxing juga. Su Yunxing tidak menyangka bahwa bawahan Ye Yuan ini, kekuatannya sebenarnya menakutkan sampai sedemikian rupa. Su Yunxing terdiam untuk waktu yang lama, tetapi masih melangkah maju dan menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, "Adik Ji, kali ini, Su ini terima kasih banyak." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Istana Tuan Su tidak perlu sopan. Dengan Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma sebagai hadiah, kami bahkan dianggap begitu." Petik 2. Sudut mulut Su Yunxing berkedut sedikit. Dia dan Ding Zhanguo mengeluarkan begitu banyak kekuatan. Dia tidak berpikir bahwa pada akhirnya, itu menguntungkan Ye Yuan. Tapi dia juga tahu bahwa tanpa 3 jenderal sengit di bawah Ye Yuan bergabung, dia mungkin sudah jatuh pada saat ini. Sekarang, Aoqian langsung memadamkan He Dajiang, dan Ding Zhanguo benar-benar bebas. Kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. Situasi seperti ini, bahkan setelah Ye Yuan bergabung dengan Battle Royale, dia tidak pernah berpikir sebelumnya juga. Su Yunxing menelan pil obat dan sedikit memulihkan lukanya. Melihat He Dajiang tidak jauh, dia berkata dengan senyum dingin, "He Dajiang, bahkan jika kamu menghitung semuanya, kamu mungkin tidak pernah memikirkan hasil seperti itu, kan?" Ekspresi He Dajiang menjadi sangat buruk dan berkata dengan mendengus dingin, "Kursi ini gagal total dalam tugas sederhana hari ini. Tapi jika kalian ingin mempertahankan kursi ini seperti ini, mungkin juga tidak akan semudah itu, kan?" Petik 2. Su Yunxing berkata, "Terlepas dari apakah Anda tetap di belakang atau tidak, Heavenly Dawn Palace dan dendam Seven Absolute City ditaburkan kali ini. Dua tanah super suci yang memusuhi, pertarungan sengit antara naga dan harimau sangat diperlukan. Satu kesalahan langkah dan satu pihak bahkan mungkin hancur total." Tetapi pada saat ini, Ye Yuan menatap He Dajiang dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Tidak bisa menahanmu, bukan? Old Ding, menurut apa yang aku tahu, kamu masih memiliki formasi susunan pamungkas yang belum digunakan, kan?" Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Formasi susunan terkuat Ding Zhanguo bukanlah formasi pertempuran 9 surga yang mendalam, tetapi formasi Skymark hujan jatuh yang ia gunakan saat itu ketika menghadapi Lu Linfeng. Kumpulan formasi arai ini sangat mendalam. Saat itu benar-benar menyebabkan sedikit masalah bagi Lu Linfeng. Saat ini, Lu Linfeng meninggalkan orang-orang jauh di belakang dalam debu dan telah lama melemparkan Ding Zhanguo sampai bayangannya tidak terlihat lagi. Tetapi menggunakan langkah ini untuk berurusan dengan He Dajiang dan sisanya sudah cukup. Ding Zhanguo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar ingin berlari, formasi hutan hujan jatuh tidak dapat mencegahnya juga. Petik 2. Dia Dajiang tertawa ketika mendengar itu dan berkata, "Ji bocah, apakah kamu menganggap orang tua ini bodoh? Akankah aku bertarung sampai akhir dengan kalian semua di sini? Baiklah, tidak menemani lagi. Orang tua ini pergi. Jika ada di antara kalian yang ingin mempertahankan orang tua ini, Anda bisa mencobanya." Petik 2. Meskipun Aoqian melukai He Dajiang, itu hanya melalui perencanaan yang rumit. Melakukannya sekali lagi, He Dajiang pasti akan berhati-hati dan tidak memberi Aoqian kesempatan untuk mengambil keuntungan. Selain itu, jika He Dajiang ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, itu sangat sulit untuk menghentikannya. Ingin membunuh pusat kekuatan Void Mystic, itu hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Selesai berbicara, sosok He Dajiang langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, ingin melarikan diri. "Oh Tao, tidak perlu Ye Yuan untuk mengajar, Aoqian sudah pergi untuk menghalangi." Kedua orang bentrok bersama dalam pertempuran besar sekali lagi. Ye Yuan berkata, "Old Ding, formasi Skymark hujan yang jatuh secara alami tidak bisa membuat He Dajiang bertahan. Tetapi menambahkan pada formasi arai saya, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menunda dia bersama dengan Ao Tua." Petik 2. Ding Zhanguo tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan bingung, tidak yakin dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tetapi dia membenci He Dajiang sampai ke tulang juga dan tidak mau membiarkannya pergi pada saat ini. Dia mengangguk segera. Formasi Falling Rain Skymark diam-diam terbentuk dan menyelimuti trio He Dajiang. Dengan kerja sama pembentukan susunan Ding Zhanguo, tekanan pada Aoqian langsung mereda. He Dajiang hampir jatuh ke rawa dan benar-benar tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Adapun di sana, trio Su Yunxing juga menunda Wu Yuanxiao dan Yue Xinping dengan tegas,
tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk pergi. Luer, bantu untuk membelaku. Saya akan mengatur formasi. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Iya, Tuan Muda. Selama bertahun-tahun, ini adalah hari di mana Luer paling bahagia. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bisa masuk ke Dao Mendalam Realem suatu hari. Mengingat samar-samar, saat itu di Ye Manor, Luer bahkan tidak tahu konsep seperti apa Dao Relaun Realem itu. Sekarang, dia akhirnya bisa membantu Tuan Muda. Luer sudah tahu bahwa Tuan Muda ini bukan lagi Tuan Muda asli. Tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya lebih menyukai Tuan Muda ini. Tuan Muda ini lembut, peduli, akan marah padanya, bahkan membunuh orang. Saat itu, Ye Yuan bertarung dengan Lin Tiancheng, dan dia menantang seluruh akademi dan Wu dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Luer tidak dipindahkan? Saat itu, Ye Yuan masuk jauh ke dalam hutan tanpa akhir dan lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Itu untuk menemukan obat-obatan roh untuknya. Bagaimana mungkin Luer tidak kehilangan hatinya? Apalagi Tuan Muda ini saat ini masih putra Tuan dan Nyonya tua, kan? Karenanya, dia masih Tuan Mudanya. Luer memandang profil Ye Yuan yang sibuk, tatapannya yang cair berkeliaran. Agar dia dapat menyaksikan Tuan Muda dengan tenang di belakangnya, ini sudah cukup. Ye Yuan secara alami tidak akan tahu pikiran kecil Luer. Dia memberikan segalanya untuk mengatur formasi arai. Formasi arai adalah hal-hal yang bisa mengerahkan kekuatan luar biasa dengan sedikit kekuatan. Meskipun ranah kultivasi Ye Yuan tidak tinggi, dia benar-benar bisa mengandalkan formasi arai untuk melintasi alam dan membunuh musuh. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, menyiapkan rangkaian formasi arai ini masih terlalu kuat. Mengesampingkan pengeluaran besar, yang lebih penting adalah waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Selama pertempuran yang sebenarnya, itu tidak dapat memiliki efek sama sekali. Formasi arai Lulin Feng 3 volume berasal dari Fast Heaven Stele. Ye Yuan adalah penguasa dari Fast Heaven Stone Stele dan juga kaisar formasi Tier 9. Memahami formasi arai 3 volumes secara alami tidak banyak masalah. Setelah formasi arai 3 volume, Lulin Feng pasti memiliki pertemuan kebetulan lainnya, sebelum ia bisa mencapai levelnya saat ini. Tapi formasi perancu Asura memang merupakan langkah surgawi dari jalur formasi. Kekuatannya sangat menakutkan. Ye Yuan sedang duduk di prasasti batu Fast Heaven. Secara alami, dia juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk memahami formasi arai. Beberapa tahun ini, dia sudah menyimpulkan formasi perancu Asura berkali-kali melalui Fast Heaven Stone Stele, dan dia mengubahnya menjadi arai besar lainnya. Arai besar yang cukup untuk membasmi pembangkit tenaga Void Mystic. Tentu saja, ini adalah sesuatu setelah dia memperoleh Sun Moon Heavenly Murid. Ye Yuan menyatukan seni ilusi Sun Moon Heavenly Pupil ke dalam formasi arai ini, membuat kekuatan formasi arai ini meroket. 99 ilusi formasi pembantaian surgawi roh, bentuk. Ye Yuan menangis ringan. Sebuah arai besar tiba-tiba menyala dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Saat formasi arai terbentuk, seluruh orang Ye Yuan runtuh. Tapi ekspresi Ding Zhangguo berubah drastis ketika dia berkata dengan gagap, Ini, mungkinkah ini Asura besar yang membingungkan arai surgawi Lulin Feng? Untuk berbicara tentang siapa yang paling memahami Lulin Feng di dunia ini, itu pasti Ding Zhangguo. Selama bertahun-tahun, dia mengejar jejak Lulin Feng sepanjang waktu. Meskipun dua orang ditarik semakin jauh, penelitian Ding Zhangguo terhadap Lulin Feng adalah yang paling menyeluruh. Formasi susunan ini memberinya perasaan yang sangat akrab. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, formasi arai ini diciptakan sendiri oleh saya. Dianggap berdasarkan formasi perancu Asuranya, kurasa. Namun, ini berbeda dari arai surgawi Asura besarnya. Petik 2. Di dalam formasi arai, trio Hedajiang tiba-tiba merasakan buram di depan mata mereka. Semua lawan benar-benar menghilang tiba-tiba. Bab 1062. Hedajiang menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia jatuh dalam ilusi. Void Mystic Powerhouses memahami kekuatan hukum yang kuat dan secara praktis bisa melihat melalui sebagian besar dunia ilusi. Tapi sekarang, dia memang jatuh ke ilusi. Formasi ilusi ini, mungkinkah itu dilakukan oleh Jibrat? Kapan pencapaian formasi jalurnya benar-benar menjadi begitu mengerikan? Hedajiang berkata dengan kaget. Hanya berdasarkan pada arai besar ini di depan matanya, level jalur formasi Ye Yuan mungkin sudah melampaui Ding Zhangguo. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Setelah keheranan, Hedajiang berkata dengan tawa dingin,
Namun, ingin menjebak kursi ini dengan formasi ilusi belaka juga memanjakan dalam fantasi terliar. Saat dia berkata, domain Raja Surgawi He Dajiang langsung terbuka. Sebuah energi esensi hitam besar sabar lama langsung kental dan terbentuk. Bahkan jika jalur formasi Anda dipahami ke ranah Void Mystic, ranah kultivasi Anda masih di bawah itu. Selama kursi ini menghancurkan formasi dengan kekuatan, saya tidak percaya bahwa hanya dengan orang-orang seperti Anda dapat menghentikan kursi ini. Destructive Tyrant Sabre. Petik 2. Seperti yang dia katakan, He Dajiang mengendalikan pedang panjang. Membawa aura yang ditekan ke depan dengan kemauan gigih, itu memotong ke suatu titik di ruang angkasa. Sebuah pembangkit tenaga Void Mystic Realm memfokuskan semua serangannya ke titik. Teror serangan ini bisa dibayangkan. Gemuruh. Setelah pendaratan pedang ini, getaran kuat muncul di Grand Array. Ketika He Dajiang melihat situasinya, sedikit sinis dingin tiba-tiba berkedip di sudut mulutnya. Hasilnya memang seperti yang dia harapkan. Grand Array ini tidak bisa menahan serangan habis-habisan sama sekali. Meskipun, di seluruh dunia surgawi, berapa banyak orang yang mampu menahan serangan habis-habisan darinya. Sama seperti dia senang dengan dirinya sendiri, niat membunuh yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia Dajiang praktis tidak bisa bereaksi dalam waktu dan langsung membentangkan energi esensi pelindungnya menjadi yang terbesar. Itu hanya untuk mendengar gemuruh. Tubuh He Dajiang seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang keluar secara horizontal. Su Yunxing dan yang lainnya yang saat ini berada di tengah-tengah pertempuran sengit terkejut dengan adegan yang tak terduga ini dan berhenti berkelahi. Mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Bagaimana bisa He Dajiang yang kuat terluka parah sampai seperti itu? Saat ini, He Dajiang sedang berbaring di tanah di kejauhan, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tapi melihat dari aura, dia sudah sangat lemah. Ding Zhanguo menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Dia tidak mengerti mengapa formasi arai yang diletakkan oleh tingkat pertama Dao Mendalam bisa serius melukai He Dajiang sedemikian rupa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ding Zhanguo menarik napas dingin dan bertanya. Prestasi ini terlalu mengejutkan. Bahkan wajah Su Yunxing juga berkedip tidak menentu saat ini. Sejak Ji Qingyun ini kembali, perasaan yang dia berikan kepada orang-orang terlalu serius. Eksistensi seperti He Dajiang, bahkan jika pusat kekuatan terkuat dari 8 besar tanah suci super beraksi, mereka tidak berani mengatakan untuk bisa melukainya dengan mudah juga. Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, bukan apa yang aku lakukan, tapi apa yang dia lakukan sendiri. Pria ini menganggap dirinya pintar dan berpikir bahwa ia dapat menghancurkan formasi dengan kekuatan. Akibatnya, dia menggunakan gerakan terkuatnya dan melukai dirinya sendiri. Petik 2. M menganggap dirinya pintar, tidak menggunakan metode semacam ini untuk memecah formasi, lalu menggunakan metode apa? Ding Zhanguo bertanya dengan rasa ingin tahu. Formasi pembantaian surga 99 ilusi rohku belum sempurna saat ini. Fungsi arai pembunuhan belum terlalu kuat. Tetapi kekuatan formasi perangkap dan formasi ilusi tidak memungkinkan diremehkan. Dengan 99, sebagai namanya, formasi susunan ini diam-diam meliputi Heavenly Dao. 9 adalah akar, sebagai tujuan, sebagai batas, tetapi sebagai awal, berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Meskipun niat pedangnya kuat, formasi arainya adalah yin dan yang saling melengkapi untuk memulai. Di mana ia keluar, adalah tempat ia kembali. Dia menggunakan langkahnya sendiri untuk melukai dirinya sendiri, siapa yang bisa disalahkan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Hanya saja senyumnya dalam perspektif orang lain memunculkan rasa dingin di hati orang-orang. Seniman bela diri menghancurkan formasi dengan kekuatan, memfokuskan semua kekuatan mereka pada satu titik, ini adalah pengetahuan umum. Namun, Ye Yuan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan dan memperkenalkan ide yin yang samsara ke dalam formasi susunan. Sangat mudah bagi seniman bela diri untuk jatuh cinta tanpa memahami cerita di dalamnya. Formasi arai yang mendalam seperti itu masih hanya produk setengah jadi. Begitu dia bisa menyempurnakannya, lalu seberapa mengerikankah itu? Sebenarnya, Ye Yuan tidak mengatakan beberapa hal. Dengan kekuatan He Dajiang, selama dia tidak mengerahkan semua kekuatan dan fokusnya ke satu titik, tetapi menggunakan domain pisau untuk memotong formasi arai ini tidak dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama juga. Setelah semua, ranah kultivasi Ye Yuan ditempatkan di sana dan tidak bisa mencapai membuat kelemahan 99 ilusi roh surga pembantaian formasi untuk mengeksploitasi belum.
Tapi Ye Yuan menghitung bahwa He Dajiang pasti akan memiliki ide-ide yang sebelumnya tertanam dengan kuat, bahwa selama dia memusatkan kekuatannya pada satu titik, dia akan dapat memecah formasi arai. Benar saja, He Dajiang sangat kooperatif. Tapi Ye Yuan dipenuhi dengan perubahan emosi juga. The Vast Heaven Stellum memang menakutkan. Formasi pembantaian roh surga 99 ilusi ini, selama wilayah kultivasinya mencapai, itu pasti akan menjadi alat pembunuhan utama. Pada saat itu, titik lemah pembentukan arai tidak cukup stabil juga tidak ada. Ye Yuan memandang duet Wu Yuanxiao dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, apakah kalian berdua melakukannya sendiri? Atau membuat semua orang mengambil tindakan bersama? Petik 2. Wu Yuanxiao dan Yue Xinping sudah lama kagum dengan cara Ye Yuan. Seseorang sekuat He Dajiang benar-benar kacau hingga sedemikian rupa. Ji Qingyun, aku tidak punya dendam dan permusuhan denganmu, kenapa kau terus menggigitku dan tidak melepaskannya? Selama Anda membiarkan saya pergi, dendam kami dihapus dari batu tulis. Aku, Wu Yuanxiao, dapat bersumpah untuk tidak pernah menemukan masalah denganmu lagi dari sini. Wu Yuanxiao berkata dengan tatapan serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dendam atau permusuhan. Mengesampingkan bahwa saudara Kuang hampir kehilangan nyawanya di tangan Anda, sejak memasuki Taman Obat Abadi, Anda telah menyelinap diam-diam di belakang kami. Jika ada kesempatan, jangan katakan padaku bahwa Anda tidak akan bergerak pada saya. Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan ini. Petik 2. Ekspresi Wu Yuanxiao sangat buruk, dan dia berkata dengan suara serius, lalu apa yang kau inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, buang dantianmu sendiri, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Wajah Wu Yuanxiao menjadi hitam, dan dia berkata, kamu tidak mau, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Aoqian, lakukan itu. Ye Yuan memberi perintah tanpa ragu sedikit pun. Kekuatan Aoqian kurang untuk berurusan dengan He Dajiang, tetapi berurusan dengan Wu Yuanxiao, itu sudah lebih dari cukup. Kedua orang itu bentrok bersama. Aoqian memaksa Wu Yuanxiao menjadi bingung dalam beberapa putaran. Ketika Yue Xinping melihat adegan ini, ekspresinya menjadi lebih jelek. Saat ini, kekuatan kedua pihak sama sekali tidak setara. Perbedaan itu terlalu besar. Swoosh! Yue Xinping tidak tahan lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Su Yunxing mengawasinya sejak lama. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimanapun, Su Yunxing adalah seorang ahli pada tingkat yang sama dengan He Dajiang. Meskipun terluka parah saat ini, masih ada banyak yang harus dilakukan untuk berurusan dengan Yue Xinping. Segera, tanda-tanda kekalahan dua orang sudah menunjukkan. Tai Chang, pergi dan bunuh He Dajiang. Orang ini tidak baik, meninggalkannya adalah bencana juga. Ye Yuan menginstruksikan. Jiang Taichang baru saja akan bergerak ketika beberapa tokoh tiba dengan lolongan. Satu rentetan cahaya pedang yang tak tertandingi demi satu menyerbu ke arah Aoqian dan Su Yunxing, masing-masing. Cahaya pedang ini terlalu ganas dan cepat. Bahkan Aoqian tidak punya pilihan selain menghindari pisau untuk saat ini. Melihat kedatangan, wajah Ye Yuan tenggelam. Kedatangan itu tak lain adalah Sun Men. Sun Men yang muncul saat ini bukanlah pertanda baik. Di samping Sun Men adalah orang berpakaian hitam. Ketika Ye Yuan melihat orang berpakaian hitam ini, alisnya tanpa sadar merajut. Bab 1063. Orang berpakaian hitam di samping Sun Men memberi Ye Yuan perasaan yang sangat akrab. Tetapi dia juga tidak bisa mengingatnya, di mana di dunia ini dia pernah melihat orang berpakaian hitam ini sebelumnya. Orang berpakaian hitam ini menyembunyikan seluruh tubuhnya. Perasaan surgawinya juga sepenuhnya terlindungi, tidak dapat melihat sifat aslinya sama sekali. Tapi Ye Yuan hanya merasa bahwa dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Seven Absolute City dan Heavenly Dawn Palace keduanya mengalami kerugian besar. Hasil ini adalah yang terbaik. Sekarang, kursi ini ada di sini untuk membersihkan rumah. Seharusnya tidak ada orang yang keberatan, kan? Petik 2. Tatapan Sun Men menyapu wajah semua orang dan akhirnya mendarat di Ye Yuan. Ketika di pintu masuk Taman Obat Immemorial, berbagai kekuatan utama saling menahan satu sama lain. Sun Men merasa tidak nyaman untuk mengambil tindakan juga. Tapi sekarang, dia kebetulan bertemu dengan Seven Absolute City dan Heavenly Dawn Palace, puncak kedua kekuatan besar Void Mystic Powerhouses terluka parah. Itu adalah kesempatan bagus. Saat Yue Xinping melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata, tidak ada keberatan, tidak ada keberatan. Hall Master Sun, silakan bertindak. Saya sudah lama kesal dengan Pang ini. Saya berharap agar Hall Master Sun berhasil.
Yue ini akan pergi duluan. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Yue Xinping bergerak dan segera menghilang di depan mata semua orang. Jiang Taichang dan Wu Luo secara alami tidak mau menerimanya. Tapi aura Sun Men mengunci mereka dari jauh, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang. Sun Men adalah eksistensi pada level yang sama dengan He Dajiang dan Su Yunxing. Kekuatannya tak terduga. Lebih penting lagi, tim mereka hanya mengalami pertempuran hebat, sementara Sun Men berada dalam kondisi kesehatan penuh, hampir tanpa kerugian. Ketika Wu Yuanxiao melihat bahwa Yue Xinping pergi dan Sun Men tidak menghentikannya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera mengucapkan selamat tinggal. Tiba di samping He Dajiang dengan cepat, dia mengangkatnya dan menghilang. Bukannya dia ingin menyelamatkan He Dajiang, tapi dia sudah bersumpah. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Di dalam taman obat abadi ini, Wu Yuanxiao setara dengan anggota Seven Absolute City. Dia saat ini berharap bahwa dia bisa keluar dari taman obat abadi ini segera. Dia tidak lagi ingin terlibat dalam perairan keruh ini. Setelah 3 orang pergi, Sun Men memandang Su Yunxing dan berkata dengan dingin, "Istana Tuan Su tidak pergi, mungkinkah Anda ingin menjadi musuh dengan balai pengobatan raja saya? Ini adalah masalah keluarga Medicine King Hall saya. Semoga Istana Dewa Su tidak ikut campur." Petik 2. Ekspresi Su Yunxing berubah beberapa kali dan akhirnya menghela napas dan berkata kepada Ye Yuan, "Tuan Muda Ji, bukankah Su ini tidak mau membantu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun." Selesai berbicara, dia memberi isyarat pada Ding Zhangguo dengan pandangan. 2 orang ditinggal sendiri. Dalam sekejap mata, sekelompok besar orang hanya tersisa dengan kelompok orang Ye Yuan. Mata Sun Men sedikit menyipit. Melihat Ye Yuan, dia berkata, "Serahkan Kenan obat jiwa dewa dan artefak surgawi. Kursi ini bisa memberi Anda kematian yang cepat dan tidak menyakitkan." Petik 2. Ye Yuan memandang Sun Men dan tersenyum. "Tidakkah kamu berpikir bahwa berbicara denganku menggunakan sampah semacam ini agak buang-buang waktu? Buat perubahan Anda." Wajah Sun Men jatuh, dan dia berkata, "Menolak bersulang hanya untuk minum untuk kehilangan." Sun Men mengangkat tangannya, dan beberapa garis cahaya pedang menyerang Ye Yuan. Ekspresi Ao Qian berubah dingin. Membuka domainnya, itu langsung menghempaskan beberapa garis cahaya pedang. Ao Qian baru saja melalui pertempuran hebat. Saat ini, pengeluarannya juga tidak sedikit. Berurusan dengan Sun Men tampak agak melelahkan. "Tuanku, serahkan orang ini kepada Old Ao untuk diurus. Kamu pergi dulu." Ao Qian berkata dengan dingin. Jiang Taichang dan Wu Luo secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan juga. Kedua orang melangkah maju bersama dengan Ao Qian dan membentuk formasi pertempuran segitiga. "Ao, pengeluaranmu sebelumnya terlalu besar. Kami akan membantu Anda," kata Jiang Taichang. Ao Qian mengangguk dan tidak menunjukkan keberanian juga. Jika berbicara tentang sebelumnya, bagi mereka yang ingin melindungi Ye Yuan, itu mungkin masih dipaksa oleh pembatasan kontrak jiwa. Tapi sekarang, mereka bertiga tulus ingin mengawal Ye Yuan untuk pergi. Itu Ye Yuan yang memberi mereka 3 kehidupan baru. Ye Yuan sudah menggunakan kemampuannya untuk benar-benar memenangkan 3 orang ini. Tentu saja, itu bahkan termasuk Ruan Suangsu. Sun Men tertawa dingin dan berkata, "Kalian bertiga datang bersama, siapa yang melindungi bocah ini?" "Bing Yun, bawa bocah itu untukku." Petik 2. Aura Ji Bing Yun telah lama mengunci Ye Yuan dari jauh. Sangat mustahil untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lu Er memblokir di depan Ye Yuan dan berkata, "Tuan muda, Anda pergi dulu. Saya akan menghadapinya." Petik 2. Ruan Suangzu juga memblokir di depan Ye Yuan dengan tampilan resolusi. Jelas, dia sudah membuat persiapan untuk mati. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Lu Er. Sambil membawa senyum menyayanginya, dia berkata, "Jangan bersikap berani. Anda bukan lawannya." Petik 2. Air mata Lu Er mengalir, dan dia berkata dengan sedih, "Tuan muda, Lu Er, masih sangat tidak berguna." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Omong kosong. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang es itu. Baiklah, cepat masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Tuan muda baik-baik saja." Petik 2. Selesai berbicara, dia tidak menunggu Lu Er setuju juga dan langsung menariknya ke pagoda Fast Heaven. "Adik junior kecil, aku mendesak kamu lebih baik menyerah melawan. Meskipun Anda memiliki beberapa trik, modal kecil ini masih tidak cukup untuk bersaing dengan balai pengobatan raja saat ini." Ji Bing Yun berkata dengan dingin. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata,
kamu memiliki cara seperti kamu punya saya. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya memiliki artefak surgawi yang dimiliki? Petik 2. Menyebarkan token naga suci dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bertarung untuk mendapatkan hasil imbang dengan Ji Bingyun masih bisa dilakukan. Kekuatan Ji Bingyun hampir setara dengan Jian Wushuang. Itu tidak mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membunuhnya. Tetapi melindungi dirinya masih bisa dicapai. Ji Bingyun tidak tergerak dan berkata dengan tenang, tentu saja aku tahu. Anda dapat bertahan di bawah tangan saya, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bertiga sudah panah di akhir penerbangan mereka. Bahkan jika mereka bekerja sama, tidak mungkin menjadi pertandingan Hall Master Sun. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, omong kosong. Buat perubahan Anda. Ekspresi Ji Bingyun berubah dingin. Niat pedang melonjak ke langit. Tarian pedang tenang. Ji Bingyun menangis dingin. Longsword bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya segera berkeliaran di antara langit dan bumi, dan menikam lurus ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Hujan pedang yang menutupi langit semuanya tidak mengenai apapun. Ingin mengunci Ye Yuan tanpa domain Raja Surgawi bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Ekspresi Ji Bingyun berubah. Dia sudah lama tahu bahwa Ye Yuan memiliki ini menggabungkan ke dalam trik surga dan bumi. Tetapi setelah mengalaminya sendiri, dia masih merasa itu agak fantastik. Adik junior ini, Ji Bingyun sangat akrab dengannya. Dia hanya seorang fanatik yang mengabdi pada alkimia Dao dengan sepenuh hati. Bagaimana dia benar-benar bisa mencapai batas yang mengerikan di dunia hati setelah 20 tahun tidak melihat? Adik junior kecil, mungkinkah kamu berencana untuk terus bersembunyi seperti ini? Atau Anda benar-benar berencana untuk meninggalkan bawahan Anda ini dan pergi sendiri? Ji Bingyun mengambil pedangnya dan berkata dengan dingin. Ji Bingyun telah hidup bersama dengan Ji Qingyun selama beberapa ratus tahun dan secara alami memahami karakternya dengan sangat baik. Ji Qingyun adalah seseorang yang sangat menghargai kesetiaan dan persahabatan. Bahkan jika kepribadiannya banyak berubah dalam kehidupan ini, tidak mungkin bagi titik ini untuk berubah juga. Meskipun Aoqian dan yang lainnya hanyalah pelayannya, dari hanya beberapa kata, orang juga bisa mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara bagi Ye Yuan untuk meninggalkan mereka dan pergi sendiri. Dia menebak dengan benar. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk pergi. Dia perlahan mengungkapkan sosoknya dan menatap Ji Bingyun sambil tersenyum ketika dia berkata, Bingyun, kamu mengerti saya dengan sangat baik. Tapi ada satu hal yang Anda salah sangka, saya juga sangat memahami Anda, sementara Anda tidak cukup memahami saya saat ini sama sekali. Petik 2. Ye Yuan perlahan menarik pedang Star Moon. Niat pedang yang menakutkan berdesir. Ketika Ji Bingyun melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah banyak. Bab 1064. Sun Men, Aoqian, dan yang lainnya yang saat ini sedang berada dalam panasnya pertempuran sengit, semuanya tampak heran. Little Junior Brother, Anda hanya tingkat pertama Dao mendalam dan benar-benar memahami domain Raja Surgawi. Ji Bingyun membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ye Yuan, matanya penuh kejutan. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata dan berkata dengan senyum tipis, domain Raja Surgawi, kan, ini dianggap domain jenis kuasi ilahi, saya kira. Tetapi berurusan dengan Anda, itu sudah cukup. Petik 2. Pada saat ini, medan kekuatan aneh terbentuk di sekitar Ye Yuan. Medan kekuatan ini tidak berbeda dari domain Raja Surgawi dari perspektif para pengamat. Di dalam domain, tiga niat sejati tertinggi bercampur dalam harmoni penuh, membentuk kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Ji Bingyun tidak bisa terguncang. Dia awalnya berpikir bahwa As in the Hall Ye Yuan haruslah Myriad Soul Extinction, dan dia sudah lama membuat persiapan. Menjadi rekan magang dengan Ye Yuan begitu lama, seberapa banyak kemampuan yang dimiliki Ye Yuan, Ji Bingyun merasa bahwa dia memahaminya dengan sangat baik. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti arti dari apa yang dibicarakan Ye Yuan. Sejak Ye Yuan mengungkapkan identitasnya, dia jarang menunjukkan budidaya jalur bela diri di dunia luar. Bahkan terakhir kali ketika menghadapi Ji Changlan, Ye Yuan tidak pernah memamerkannya sebelumnya juga. Dalam kesan orang-orang, Ye Yuan masih alkemis yang hanya bisa mengandalkan seni mistik jiwa surgawi. Kali ini, dia bahkan bisa membuat 3 pembangkit tenaga listrik Void Mystic Realm. Tapi tidak ada yang mengira bahwa budidaya jalur bela diri Ye Yuan sebenarnya sangat tinggi. Pemahaman konsep Ji Qingyun, Ji Bingyun sangat jelas. Hanya waktu 20 tahun telah berlalu, dan pemahaman konsep Ye Yuan benar-benar mengguncangnya. Kecepatan pemahaman semacam ini benar-benar agak terlalu aneh, bukan? Lebih jauh lagi,
Kapan pernah terdengar bahwa seseorang memahami domain Raja Surgawi pada tingkat pertama Dao Mendalam? Ambil ini. Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Kekuatan domain yang mengerikan bergegas menuju Ji Bingyun. Yang disebut kekuatan domain adalah bahwa dalam batas tertentu, saya sendiri yang berkuasa. Dalam batas domain, seniman bela diri adalah raja sejati. Hanya para ahli yang memiliki kekuatan domain yang sama yang dapat memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan mereka. Namun, ranah kultivasi Ye Yuan tidak cukup untuk mendukung kekuatan domain sama sekali. Domainnya terlihat kuat, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak mengesankan seperti domain asli. Meski begitu, bagi para ahli Dao Mendalam biasa ingin mengalahkan Ye Yuan, itu tidak cukup. Tiga niat sejati tertinggi agung menyatu, kekuatan ofensif Ye Yuan hampir tak tertandingi. Hujan jatuh di debu terserak. Niat pedang Ji Bingyun tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tetapi setelah kontak dengan domain Raja Kuasi Ilahi Ye Yuan, itu langsung hancur berkeping-keping. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tersenyum dan berkata, Ji Bingyun, sudah 20 tahun, sepertinya peningkatanmu jauh dari yang dimiliki Ji Changlan. Apakah Anda merasa ada harapan untuk berurusan dengan saya menggunakan gerakan ini? Petik 2. Ji Bingyun tidak bisa menahan perasaan jengkel. Dia tidak berpikir bahwa waktu 20 tahun, Ye Yuan sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti ini. Lupakan saja, karena kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, maka terima gerakanku ini. Pedang hidup mati yang tidak terbatas. Petik 2. Pedang Ye Yuan menikam. Ekspresi Ji Bingyun tiba-tiba berubah. Konsep pembantaian memimpin kematian, konsep scorching memimpin kehidupan, sedangkan konsep pedang adalah roda yang mengendalikan hidup dan mati. Ye Yuan menggunakan Azure Deeper Floating Zero Sword sebagai poros dan dengan sempurna menggabungkan konsep pembantaian dan konsep api. Kekuatan pedang ini sangat jauh dari awal hingga akhir. Bahkan jika Ye Yuan hanya memiliki kekuatan Dao tingkat pertama, ketika Ji Bingyun melihat adegan ini, dia punya perasaan tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mengatasinya juga. Dua macam konsep yang saling bertentangan saling terkait, namun keduanya harmonis. Ini membuat Ji Bingyun merasa pikirannya berpisah. Swoosh, swoosh. Pedang yang dilepaskan, tiba di depan Ji Bingyun dalam sekejap mata. Ji Bingyun sangat heran dan benar-benar melepaskan semua kemampuan dalam hidupnya. Gemuruh. Dua sinar cahaya pedang berpotongan, hanya untuk melihat tubuh Ji Bingyun terbang terbalik seperti bola meriam. Ye Yuan memiliki waktu yang sulit juga dibanting terbang terbalik. Tapi pedang ini, jelas Ye Yuan yang menang. Ye Yuan baru saja pulih oleh kekuatan mundur, sementara Ji Bingyun tidak bisa memblokir maksud pedang menakutkan dari Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan mampu menyatukan tiga jenis niat sejati tertinggi dengan sempurna, ini sepenuhnya berkat Fast Heaven Stellar. Sejak Ye Yuan membuka prasasti surga raya dengan Kaisar Qi, ia menemukan bahwa tempat ini benar-benar harta karun. Di dalam ruang Fast Heaven Stellar, kecepatannya memahami konsep hanyalah menantang surga. Dalam periode waktu ini, Ye Yuan mencapai pemahaman konsep Azure Deeper Floating Zero Sword ke tahap ke-8 tanpa upaya ekstra, kemudian memahami Slaughter Supreme True Intent ke tahap ke-7. Bahkan yang paling mengerikan, niat benar sejati, Ye Yuan juga memahaminya ke tahap ke-3. Dan di dalam ruang Fast Heaven Stellar, Ye Yuan berhasil menggabungkan tiga jenis niat sejati tertinggi, dan memiliki pemahaman awal tentang domain Raja Surgawi. Perbaikan semacam ini hanya bisa menggunakan berlebihan untuk menggambarkan. Ye Yuan akhirnya tahu mengapa Fang Tian bisa tumbuh menjadi lokomotif yang menakutkan. Dengan Fast Heaven Stellar, apapun Void Mystic Realm benar-benar mudah. Mengaktifkan Fast Heaven Stellar, Ye Yuan tampaknya telah membuka pintu besar lainnya. Di balik pintu besar ini bisa memperkuat kemampuan pemahamannya sampai batas. Namun, ranah energi esensi Ye Yuan masih agak terlalu rendah pada akhirnya. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ji Bingyun, dia masih tidak bisa memberinya pukulan mematikan. Hahaha, Tuan adalah Tuan. Sangat perkasa. Tingkat pertama Dao mendalam dan mampu memahami domain Raja Surgawi. Tuan mungkin adalah orang pertama seluruh alam surgawi. Jiang Taichang berkata sambil tertawa besar. Tuanku kuat. Sebaliknya, kitalah yang memandang rendah yang mulia. Luo juga sangat bersemangat. Aoqian bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi dan berkata, Tuanku, kau terlalu aneh. Penatua Teng benar-benar memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala, untuk benar-benar dapat menemukan penerus seperti Anda. Petik 2. Ketiga orang itu awalnya ditekan oleh Sun Men dengan tegas. Tapi melihat Ye Yuan benar-benar memiliki tampilan kekuatan yang tak terkalahkan,
masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan, semangat mereka meningkat dengan sangat banyak sekaligus. Untuk beberapa waktu, mereka benar-benar bertarung dengan Sun Men sampai mereka secara seimbang dicocokkan dalam keterampilan dan kekuatan. Ketiga orang itu adalah semua orang yang pengalaman tempurnya sangat kaya. Aoqian menahan Sun Men sementara Jiang Taichang dan Wu Luo bertanggung jawab atas pelecehan di samping. Itu juga bahwa domain Raja Surgawi Aoqian sangat kuat. Aoqian praktis melepaskan domain Raja Surgawi ke batasnya. Domain air dilengkapi dengan atribut inklusif yang luar biasa dan dapat berubah menjadi banyak sekali bentuk. Itu benar-benar sangat kaya dalam kekuatan tempur. Menukar siapapun untuk datang dan berurusan dengan Sun Men, mereka sudah lama diturunkan olehnya. Ye Yuan mengangkat pedangnya dan melangkah maju, bersiap untuk menyerang Ji Bingyun sekali lagi ketika orang berpakaian hitam itu akhirnya bergerak. Tidak melihat bahwa dia punya gerakan juga. Dalam sekejap mata, dia tiba sebelum Ye Yuan. Gemuruh. Sebuah pukulan tanpa sedikit pun kilasan langsung menghantam domain Raja Kuasi Ilahi Ye Yuan. Puhwark. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan gila dan segera melarikan diri ke belakang. Menuju orang berpakaian hitam ini, Ye Yuan benar-benar memperhatikan sangat selama ini. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa kekuatan orang berpakaian hitam ini sebenarnya sangat kuat. Tubuh gemuk Ye Yuan sangat kuat. Oleh karena itu, dia bisa merasakan bahwa pukulan ini sebelumnya benar-benar kekuatan ledakan tubuh berdaging dan bukan teknik bela diri energi esensi sama sekali. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Itu bukan teknik bela diri gerakan, tetapi sepenuhnya kekuatan yang bersifat eksplosif, membuat gerakannya luar biasa cepat. Ye Yuan merangkak berdiri, mengulurkan tangannya untuk menghapus darah segar di sudut mulutnya. Dia menatap orang yang berpakaian hitam dan berkata dengan dingin, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bab 1065. JJ, orang seperti apa kamu yang akan mati meminta begitu banyak? Selesai berbicara, orang berpakaian hitam itu jelas masih berdiri di tempat ketika suara angin menderu datang dengan peluit. Gemuruh. Tanah di belakang Ye Yuan langsung memiliki kawah besar hancur. Tetapi untuk Ye Yuan, dia bergabung ke langit dan bumi, sosoknya menghilang dari pandangan. Hehe, bergabung ke surga dan bumi. Trik remeh. Orang berpakaian hitam itu tertawa dingin, sosoknya menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, gelombang yang menakutkan datang dari kekosongan. Gemuruh. Ye Yuan benar-benar diledakkan keluar dari kehampaan oleh orang berpakaian hitam. Tuanku, ketika Aoqian Trio melihat adegan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak dapat membantu mengubah secara drastis. Sun Men tertawa dingin dan berkata, kalian lebih baik repot-repot dengan dirimu sendiri dulu. Memanfaatkan kesempatan ini, Sun Men menekan 3 orang dengan tegas sekaligus. Di bawah domain Raja Surgawi, domain Raja Surgawi Aoqian Trio ditekan sampai hanya tersisa dengan bagian yang sangat kecil. Untuk beberapa waktu, ketiga orang itu dikelilingi oleh bahaya, terutama Jiang Taichang dan Wu Luo. Wilayah kekuasaan surgawi mereka sebenarnya sudah ditekan sampai batasnya. Tubuh mereka juga menderita luka yang cukup parah. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Sun Men, mereka berdua masih terlalu lemah. Ye Yuan belum berdiri ketika orang berpakaian hitam tiba di depan matanya lagi seketika. Ye Yuan kaget ke dalam dan ditampilkan bergabung ke surga dan bumi sekali lagi. Orang berpakaian hitam tertawa dingin dan menghancurkan Ye Yuan keluar dari kekosongan untuk kedua kalinya. Pemahamanmu tentang Dao Surgawi terlalu dangkal. Tingkat penggabungan ke surga dan bumi ini tidak memiliki sedikit pun ancaman bagi saya sama sekali. Kata orang berpakaian hitam dengan acuh tak acuh. Dengan beberapa pukulan ini, tubuh Ye Yuan hampir hancur. Jika bukan karena tubuhnya yang berdaging sangat kuat, dia mungkin sudah terbunuh pada saat ini. Kekuatan orang berpakaian hitam itu sangat kuat. Selain itu, orang berpakaian hitam ini benar-benar tidak menggunakan jejak kekuatan lain sama sekali sampai sekarang. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging, dia memukul Ye Yuan sampai dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tapi Ye Yuan tidak ragu sedikit pun bahwa pemahamannya tentang Dao Surgawi benar-benar di atas miliknya. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan penggabungannya ke langit dan bumi. Sampai saat ini adalah pertama kalinya Ye Yuan bertemu seseorang yang bisa menyelesaikan langkahnya. Orang berpakaian hitam ini terlalu kuat. Orang berpakaian hitam berjalan perlahan dan tiba di depan Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, JJ, bocah, bersiaplah untuk mati. Orang berpakaian hitam tiba-tiba mengacungkan tinjunya dan menabrak Ye Yuan. Pukulan ini memiliki momentum yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa.
Seolah-olah itu bisa menghancurkan ruang. Tapi saat itu, kekuatan yang menakutkan keluar dari tubuh Ye Yuan. Gemuruh. Tubuh orang berpakaian hitam itu terbang mundur. Namun, dia baik-baik saja. Ini adalah token naga suci. Tidak bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda, bocah ini, tidak dangkal. Namun, ini menguntungkan kursi ini. Petik 2. Menerima serangan Secret Dragon Token dengan paksa, orang yang berpakaian hitam itu nampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan masih berbicara dengan periang. Wajah Ye Yuan tenggelam. Perasaan yang diberikan orang ini kepadanya seperti gunung yang hebat, tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, semakin banyak mereka bertukar pukulan, semakin Ye yakin bahwa dia sudah pasti bertemu orang ini sebelumnya di suatu tempat. Hanya saja hal-hal yang diungkapkan oleh orang berpakaian hitam itu terlalu sedikit, tidak bisa menilai sama sekali. Orang berpakaian hitam masih ingin mengambil tindakan. Saat itu, kedalaman Taman Obat Immemorial merilis cahaya menyilaukan. Tekanan mengerikan langsung menyebar ke seluruh Taman Obat Immemorial. Raungan, raungan, raungan. Suara menderu binatang buas itu bergema di mana-mana, seolah-olah mereka ketakutan, berteriak-teriak untuk menyebar dalam penerbangan. Ye Yuan hanya berencana memiliki pertempuran hebat dengan orang yang berpakaian hitam. Dia tidak berpikir bahwa orang berpakaian hitam ini benar-benar menarik diri. Hehe, nak, anggap dirimu beruntung. Saya akan turun ke bisnis yang tepat dulu. Nanti, aku akan datang dan mengambil nyawa kecilmu lagi. Sun Men, kita pergi. Petik 2. Selesai berbicara, sosok orang berpakaian hitam langsung menghilang di depan mata Ye Yuan dan melesat menuju kedalaman Taman Obat Immemorial. Sun Men juga mengusir ketiga orang itu dengan satu gerakan dan bersama dengan Ji Bingyun, mengikuti orang berpakaian hitam dan menghilang di depan mata semua orang. Melihat Sun Men dan yang lainnya mundur, trio Aoqian juga menghela nafas panjang. Termasuk Aoqian, mereka semua dengan kuat menggantung di sana dengan seutas kemauan. Pada saat ini, saat tekanan pada tubuh mereka mereda, masing-masing dari mereka semua terengah-engah mencari udara. Tuanku, apa kamu baik-baik saja? Tanya Aoqian. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Anda semua memanfaatkan waktu untuk memulihkan energi esensi. Taman obat abadi ini sepertinya tidak terlalu bagus. Petik 2. Tuanku, sudahkah obat roh peringkat dewa muncul? Undulasi energi esensi yang kuat seperti itu, obat-obatan roh tier 9 tidak bisa mencapai itu sama sekali. Tanya Jiang Taichang. Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, mungkin. Tapi aku merasa itu kemungkinan bukan objek yang menguntungkan. Petik 2. Ketika Jiang Taichang dan yang lainnya mendengarnya, hati mereka tanpa sadar menjadi dingin dan mereka mulai memulihkan energi esensi. Gelombang yang menakutkan ini menyebar ke seluruh Taman Obat Immemorial dalam sekejap. Binatang buas dan roh obat sepi semua tampaknya telah menerima stimulasi yang luar biasa, semua menjadi gelisah dan gelisah. Awalnya, binatang buas dan roh obat terpencil ini semua memiliki wilayah mereka sendiri. Tetapi saat ini, mereka tampaknya memiliki migrasi besar-besaran, meninggalkan wilayah mereka. Hahaha, obat roh pangkat surgawi akhirnya muncul. Mendapatkan obat roh pangkat surgawi, aku akan dapat terbang ke langit dalam satu ikatan dan menjadi lokomotif tertinggi alam surgawi. Petik 2. Kekayaan dicari di tengah bahaya. Ini adalah obat roh pangkat surgawi. Mungkin aku akan menjadi orang pertama yang menerobos ke alam dewa dalam 100.000 tahun ini. Petik 2. Obat roh ranking dewa, itu pasti obat roh pangkat surgawi. Undulasi ini, terlepas dari obat roh peringkat dewa, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Obat roh pangkat surgawi adalah milikku. Petik 2. Para seniman bela diri yang memasuki Taman Obat Immemorial semua tampaknya dalam keadaan gila. Daya pikat obat roh peringkat dewa terlalu serius. Dalam 100.000 tahun ini, reality dewa selalu menjadi topik yang sangat sensitif. Selama ada item yang berkaitan dengan dewa-dewa yang muncul, pasti akan ada pembantaian sanguinari. Kali ini tidak terkecuali juga. Bagaimana mungkin para seniman bela diri masih peduli tentang bahaya apapun, melonjak menuju kedalaman Taman Obat Immemorial bersama-sama. Di daerah dalam wilayah sejuta tahun, Jian Wushuang memiliki senyum dingin di wajahnya ketika dia berkata, Paman 13, saya mengatakan bahwa Ji Qingyun sengaja menipu kita, kan? Seperti gelombang energi esensi yang menakutkan, bagaimana jika bukan obat roh peringkat dewa? Masih mengatakan tidak membiarkan kita terlibat dalam situasi berantakan. Hehe. Dia mungkin berharap untuk satu pesaing yang kurang, kan? Petik 2.
Tapi wajah Sword 13 sedikit ragu saat dia berkata, kamu lihat binatang buas yang sunyi itu. Masing-masing dari mereka tampaknya melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan roh-roh obat itu juga semua menghindari seperti wabah. Petik 2. Saat Jian Wushuang mendengar, dia segera menginjak kakinya dan berkata, Paman 13. Bagaimana obat roh peringkat dewa dapat diperoleh dengan mudah? Binatang buas dan roh obat yang sunyi itu, mereka takut pada obat roh pangkat surgawi. Itu sebabnya mereka melarikan diri. Tetapi bagi kami seniman bela diri, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mencapai Dewa Tudung. Petik 2. Seluruh tubuh Sword 13 bergetar. Kalimat terakhir Jian Wushuang akhirnya masih memindahkannya. Godaan untuk mencapai alam dewa, tidak ada yang bisa menolaknya. Pergi. Wajah Sword 13 jatuh saat dia mengatakan ini. Jian Wushuang sangat gembira dan buru-buru melanjutkan. Di sudut tersembunyi wilayah 500.000 tahun, seorang pria parubaya perlahan membuka matanya, tatapannya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Akhirnya terbentuk, obat roh peringkat dewa ini, aku, Cao Tianyu, harus mendapatkannya. Petik 2. Adegan serupa saat ini sedang terjadi di Immemorial Medicine Garden. Masing-masing dan semua pusat kekuatan tidak mengambil tindakan untuk bersaing dengan obat-obatan roh langka itu. Target mereka hanya obat roh pangkat surgawi ini. Bab 1066. Karena binatang buas dan roh obat yang melarikan diri kemana-mana, seluruh rute sebenarnya mulus tanpa halangan. Seniman bela diri ini hampir tidak menemui banyak kendala dan tiba di kedalaman Taman Obat Immemorial. Tempat ini sudah melampaui wilayah jutaan tahun dan termasuk dalam area terdalam dari Taman Obat Immemorial. Jika bukan karena aktivitas abnormal saat ini, praktis tidak mungkin bagi seniman bela diri untuk mencapai di sini. Ye Yuan dan kelompoknya memulihkan kekuatan mereka dan juga mengikuti kekuatan utama dan memasuki wilayah yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Kalian, lihat, itu adalah Wisteria Chord yang berusia 500.000 tahun. Petik 2. Itu antelope gold antelope yang berusia 300.000 tahun. Semua seniman bela diri berteriak kaget. Wilayah ini dipenuhi dengan obat-obatan roh yang sangat tua di mana-mana. Obat-obatan roh ini perlu mengeluarkan upaya yang luar biasa di daerah-daerah luar sebelum seseorang dapat menabraknya, dan bahkan kehilangan nyawa mereka karenanya. Tapi di sini, mereka bisa dilihat di mana-mana. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat repot-repot memanen obat-obatan roh ini sama sekali. Semua orang bergegas menuju tempat di mana undulasi energi esensi adalah yang paling intens. Mereka tidak ingin tertinggal dari yang lain. Setelah orang-orang memasuki, undulasi energi esensi menjadi semakin kuat. Beberapa seniman bela diri yang terjebak di pintu gerbang alam sebenarnya secara langsung menembus bidang kultivasi di bawah pengaruh gelombang energi esensi ini. Energi esensi yang tebal seperti itu semakin memperkuat keyakinan semua orang. Apa yang muncul saat ini pastinya adalah obat roh peringkat dewa. Ye Yuan, yang saat ini sedang berjalan, mengerutkan alisnya dan berhenti. Ada apa, Tuan? Tanya Wu Luo. Kalian semua membantu untuk menjagaku. Kultivasi saya sudah tidak bisa ditekan lagi di bawah gelombang dampak energi esensi ini. Ye Yuan berkata. Saat Aoqian dan yang lainnya mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Segera, semua orang menemukan tempat yang terpencil, dan Ye Yuan mulai menerobos. Ye Yuan sudah tetap di tingkat pertama Dao mendalam untuk waktu yang cukup lama. Mengikuti pemahaman konsepnya yang berkembang pesat, energi esensialnya telah lama mencapai puncak tingkat pertama Dao mendalam. Diserbu oleh gelombang energi esensi kekerasan ini, wilayah kultivasinya tidak bisa dikendalikan lagi dan akan menerobos ke tingkat kedua Dao mendalam. Setelah 2 jam, Kaisar Qi di atas lautan energi esensi Ye Yuan melonjak dan menjadi lebih dari 10 kali lebih tebal dari sebelumnya. Tes-tes, Yang Mulia Dao tingkat kedua yang agung, mengesampingkan pemahaman konsep, itu sama sekali tidak kalah dengan puncak tahap awal seniman bela diri biasa Dao mendalam juga. Kata Jiang Taichang sambil menghela nafas emosional. Aoqian dan yang lainnya menganggukkan kepala, juga merasakan hal yang sama. Kaisar Qi ketika Ye Yuan menerobos sangat keras. Tingkat ketiga Dao biasa yang biasa memang tidak sekokoh Ye Yuan. Dao realem-realem, satu dunia, satu dunia. Perbedaan antara masing-masing bidang kecil sangat besar. Bahkan jika seniman bela diri biasa dibudidayakan selama beberapa ratus tahun, mereka mungkin tidak dapat menembus wilayah kecil juga. Tetapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi yang diberikan oleh Spirit Bristle kepada saya mungkin hanya memiliki bagian atas. Jika dugaan saya benar, metode kultivasi bagian bawah mungkin ditulis dengan prasasti surgawi.
Disitulah intisari terletak. Petik 2. The Spirit Bristle 9 yang Divine Art, semakin banyak Ye Yuan dibudidayakan, semakin dia merasa itu luas dan mendalam. Saat ini, dia sudah mencapai Dao Realm, tapi Ye Yuan merasa masih belum lengkap. Legenda mengatakan bahwa Spirit Bristle Divine King hanya memperoleh bagian atas Spirit Bristle 9 yang Divine Art saat itu. Rumor ini mungkin tidak benar. Sejak dia memahami Canon Medicine Soul, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Dao. Dia berani mengkonfirmasi bahwa jika roh Bristle Divine King hanya memperoleh setengah bagian atas, sama sekali tidak ada cara untuk mencapai prestasi mengerikan seperti itu. Trio Aoqian tidak tahu keberadaan seperti apa roh Raja Bulu itu. Tapi Ruan Xuangzu sangat jelas. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Ruan Xuangzu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, apa yang ditumbuhkan Milord adalah sebenarnya adalah Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saat itu, aku membantu orang itu memperbaiki pil obat tingkat mistis. Dia menggunakan metode kultivasi ini sebagai remunerasi dan memberikannya kepada saya. Petik 2. Bola mata Ruan Xuangzu hampir muncul. Menggunakan Spirit Bristle 9 yang Divine Art sebagai hadiah, betapa menantang obat pil itu, hanya menggunakan bagian belakang seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu. Xuangzu, apakah itu Spirit Bristle Divine King yang sangat luar biasa? Kata Jiang Taichang, sangat tidak yakin. Ketika ia menjadi terkenal, reputasi roh Raja Surgawi masih belum diketahui. Oleh karena itu, dia benar-benar belum pernah mendengar reputasi besar Spirit Bristle Divine King sebelumnya. Lebih dari luar biasa, metode kultivasi yang diusahakan Milord ini dikenal sebagai metode kultivasi nomor 2 Realm Divine. Ini adalah metode budidaya utama dari Spirit Bristle Divine King, peringkat 2 di antara 10 Great Divine Kings. Apakah Anda mengatakan itu mengesankan atau tidak? Seru Ruan Xuangzu dengan kekaguman. 10 Raja Surgawi yang hebat. Apakah itu sangat mengesankan? Aoqian berkata dengan sangat meremehkan. Tapi Ye Yuan menganggukkan kepalanya pada saat ini dan berkata, mereka seperti Sun Men, benar-benar tidak memadai untuk melihat di depan 10 Raja Surgawi Agung. Jika saya benar-benar harus membuat perbandingan, saya pikir kekuatan senior Long Teng harus berada pada level yang sama dengan mereka. Petik 2. Es begitu kuat. Dengan ini, Aoqian yakin. Aoqian menolak untuk menyerah pada siapapun dalam kehidupan ini dan hanya diyakinkan oleh Long Teng. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dikenal sebagai pembangkit tenaga nomor 1 klan naga, perbedaan itu sangat besar dengan kekuatan Long Teng juga. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bukan kekuatan senior Long Teng ketika di klan naga, tapi kekuatannya setelah dia bertemu senior Fang Tian. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan setengah dari metode kultivasi. Petik 2. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak peduli dengan metode kultivasi. Bahkan jika dia menerima Spirit Bristle 9 yang Divine Art, dia tidak pernah berpikir untuk mengolahnya sebelumnya. Tapi kali ini, Ye Yuan sangat merindukan metode budidaya. Terutama setelah menyaksikan kekuatan dari obat jiwa Dewa Canon, Ye Yuan haus akan bagian bawah Spirit Bristle 9 yang Divine Art bahkan lebih. Kalian, lihat, itu adalah pohon roh Dao. Ini benar-benar pohon roh Dao. Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa di dalam taman obat abadi ini, sebenarnya ada pohon roh Dao dari legenda. Pohon roh Dao adalah pohon surgawi. Petik 2. Menurut legenda, pohon Dao Spirit mekar setiap 500.000 tahun sekali, berbuah sekali setiap 500.000 tahun, dan baru matang setelah 500.000 tahun lagi. Buah roh Dao setelah matang, dikatakan bahwa selama seseorang mengkonsumsinya, mereka akan dapat menegaskan Dao mereka dan mencapai Dewa Tudung. Petik 2. Di sana, sepertinya ada buah di pohon. Mungkinkah buah roh Dao dari legenda? Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, suasananya menjadi tidak tepat. Buah roh Dao dapat segera menguatkan Dao seseorang dan menjadi dewa. Godaan ini, di era di mana seseorang tidak mampu menjadi dewa, tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Semua orang menahan napas, mata memandang ke arah buah roh Dao tanpa berkedip. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa tokoh akhirnya tidak bisa menahan diri dan pergi, bergegas menuju pohon roh Dao. Kekuatan beberapa orang ini sangat kuat. Yang paling lemah adalah ahli realem Raja Surgawi. Bagaimana mungkin yang lain mau ketinggalan? Melihat beberapa orang ini bergegas menuju buah roh Dao, masing-masing dari mereka melesat seperti angin. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa garis api yang kuat melintas.
Beberapa ahli Divine King yang pertama kali menyapu ke buah roh Dao langsung dibakar menjadi abu terbang. Ada arai besar yang melindungi. Dao Spirit Tree ini memiliki susunan besar yang melindungi. Semuanya, jangan maju. Seseorang berteriak keras. Tapi sudah terlambat. Ada beberapa orang yang mengikuti di tumit dan tidak bisa menarik waktu sama sekali, dan sama-sama dibakar menjadi apa-apa oleh Grand Array. Grand Array ini terlalu mengerikan. Powerhouses Raja Surgawi sebenarnya tidak bisa membangkitkan gelombang tunggal di dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua membagi kerumunan, berjalan ke barisan depan, dan berkata, ini adalah susunan agung peringkat surgawi kuno, pemusnahan pembakaran surga, Chaos Grand Array. Semuanya, jangan bertindak gegabah. Formasi array ini, bahkan pembangkit tenaga Dewa Realem mungkin tidak dapat menerobos. Petik 2.